Selamat malam semua. Pada kesempatan ini kita akan membahas pemikiran Ibnu Sina, seorang filosof Muslim yang dikenal dengan Syekh Ar-Raish. Nama lengkap Ibnu Sina adalah Abu Ali Al-Husain Ibnu Abdullah Ibnu Hasan Ibnu Ali bin Sina. Di Barat populer dengan sebutan Avicenna akibat dari terjadinya metamorfose Yahudi Spanyol Latin. Dengan lidah Spanyol, kata Ibnu diucap dengan aben atau even. Terjadinya perubahan ini berawal dari usaha penerjemahan naskah-naskah Arab ke dalam bahasa Latin pada pertengahan abad ke-12 di Spanyol. Ibnu Sina dilahirkan di Apsana dekat Bukhara pada tahun 980 Masehi dan meninggal dunia pada tahun 1037 Masehi dalam usia 58 tahun. Jasadnya dimakamkan di Hamadan. Ibnu Sina sejak usia muda telah menguasai beberapa disiplin ilmu seperti matematika, logika, fisika, kedokteran, astronomi, hukum, dan lainnya. Filsafat tentu saja. Bahkan dalam usia 10 tahun ia telah hafal Al-Quran seluruhnya. Ia juga pernah menjadi apa? Ketika anak jenius ini berusia 17 tahun dengan kepintaran yang sangat mengagumkan, ia telah memahami seluruh teori kedokteran yang ada pada saat itu dan melebihi siapapun juga. Karena kepintarannya ini, ia diangkat sebagai konsultan dokter-dokter praktisi. Peristiwa ini terjadi ketika ia berhasil mengobati Pangeran Nuh Ibnu Mansur yang sebelumnya tidak seorang dokter pun mampu menyembuhkannya. Ia juga pernah diangkat menjadi menteri oleh Sultan Syamsul Daulah yang berkuasa di Hamdan. Di antara guru yang mendidiknya ialah Abu Abdullah Al-Natili dan Ismail. Karena kecerdasan otaknya yang luar biasa, ia dapat menguasai semua ilmu yang diajarkan dengan sempurna bahkan melebihi gurunya. Setelah guru-gurunya kewalahan, Ibnu Sina menjadi bingung mencari tempat untuk memuaskan kehausan belajarnya yang tidak kunjung terpenuhi. Telah disebutkan karena keberhasilannya mengobati Pangeran Nuh Ibnu Mansur, Ibnu Sina diberi kebebasan belajar di perpustakaan istana, Kutub Khana. Di sana ia melepaskan dahaga belajarnya siang malam sehingga semua ilmu pengetahuan dapat dikuasainya dengan sempurna. Keberhasilan Ibnu Sina didukung oleh minat belajarnya yang luar biasa dan kejeniusan otaknya, samping adanya kebebasan yang diberikan oleh para penguasa. Dari segi politik dunia Islam, boleh dikatakan porak-poranda akibat para penguasa saling bersaing dan saling mengungguli, namun mereka tetap mendorong dan melindungi kegiatan intelektual dan ilmiah. Oleh karena itu, berbagai kegiatan seperti ini berkembang bagaikan cendawan di musim hujan. Ibnu Sina secara tidak langsung berguru kepada Al-Farabi. Bahkan dalam autobiografinya disebutkan tentang utang budinya kepada guru kedua ini, Muallim Sani. Hal ini terjadi ketika ia kesulitan memahami metafisika Aristoteles, sekalipun ia telah baca sebanyak 40 kali dan hampir hafal di luar kepala. Akhirnya ia tertolong berkat bantuan risalah kecil Al-Farabi. Anekdot ini juga dapat diartikan bahwa Ibnu Sina adalah seorang pewaris filsafat Neo-Platonisme Islam yang dikembangkan oleh Al-Farabi. Dengan istilah lain, Ibnu Sina adalah pelanjut dan pengembang filsafat Yunani yang sebelumnya telah dirintis Al-Farabi dan dibukakan pintunya oleh Al-Kindi. Atas keberhasilan Ibnu Sina mengembangkan pemikiran filsafat, sehingga dapat dinilai bahwa filsafat di tangannya telah mencapai puncaknya. Dan karena prestasinya itu ia berhak memperoleh gelar kehormatan dengan sebutan Syekh Ar-Rais.
Sebagai pemikir inovatif dan kreatif, pada umumnya Ibnu Sina tidak terlepas dari cobaan yang menimpa dirinya. Ketika pustaka istana Kutub Khana terbakar, ia dituduh membakarnya, supaya orang lain tidak menguasai ilmu yang ada di sana. Cobaan lain bahwa ia pernah dipenjarakan oleh putra Syam ad-Daulah hanya semata-mata kedengkian atau ketidaksenangan. Setelah beberapa bulan ia dapat meloloskan diri dari penjara dan lari ke Isfahan dan disambut oleh amirnya dengan segala kehormatan. Di kota inilah ia mengabdikan dirinya sampai akhir hayatnya. Isfahan, di Isfahan Hamdan. Ibnu Sina walaupun sibuk bekerja dalam pemerintahan, namun ia adalah seorang penulis yang luar biasa produktif, sehingga ia tidak sedikit meninggalkan karya tulis yang sangat besar pengaruhnya kepada generasi sesudahnya, baik di dunia barat maupun di dunia timur. Di antara karyanya tertulis yang terpenting yakni sebagai berikut. As-Sifa, berisi uraian yang tentang filsafat terdiri atas 4 bagian. Ketuhanan, fisika, matematika, dan logika. An-Nazat, berisikan ringkasan dari kitab As-Sifa. Karya tulis ini ditujukan khusus untuk kelompok pelajar yang ingin mengetahui dasar-dasar ilmu hikmah secara lengkap. Kemudian ada Al-Qanun Filtif, berisikan ilmu kedokteran yang terbagi atas 5 kitab dan berbagai ilmu dan berjenis-jenis penyakit dan lainnya. Kemudian adalah Isyarat wa Tanbihat, isinya mengandung uraian tentang logika dan hikmah. Filsafat dari Ibnu Sina pertama adalah mengenai at-taufiq atau rekonsiliasi antara agama dan filsafat. Sebagaimana Al-Farabi, Ibnu Sina juga mengusahakan pemaduan rekonsiliasi antara agama dan filsafat. Menurutnya, nabi dan filosof menerima kebenaran dari sumber yang sama, yakni malaikat Jibril, yang juga disebut akal 10 atau akal aktif. Perbedaannya hanya terletak pada cara memperolehnya. Bagi nabi terjadinya hubungan dengan malaikat Jibril melalui akal material yang disebut had, kekuatan suci atau kutsiat, sedangkan filosof melalui akal mustafat. Nabi memperoleh akal material yang dayanya jauh lebih kuat dari akal mustafat sehingga anugerah Tuhan kepada orang pilihannya. Sementara itu filosof memperoleh akal mustafat dengan yang dayanya jauh lebih rendah daripada akal material melalui latihan berat. Pengetahuan yang diperoleh Nabi disebut wahyu. Berlainan dengan pengetahuan yang diperoleh filosof hanya dalam bentuk ilham, tapi ada keduanya tidaklah bertentangan. Ibnu Sina sebagaimana Al-Farabi juga memberikan ketegasan tentang perbedaan antara para nabi dan para filosof. Mereka yang disebut pertama menurutnya adalah manusia pilihan Allah dan tidak ada peluang bagi manusia lain yang untuk mengusahakan dirinya jadi nabi. Sementara itu, mereka yang disebut kedua yaitu filosof adalah manusia yang mempunyai intelektual yang tinggi dan tidak bisa menjadi nabi. Pembagian manusia yang dimajukan Ibnu Sina menjadi 2 tingkatan awam dan khawas adalah hal yang biasa. Namun, pendapatnya yang mengatakan bahwa kebenaran dalam bentuk wahyu ditujukan pada tingkatan awam dan kebenaran dalam bentuk filsafat ditujukan pada tingkatan terpelajar agak meragukan. Tetapi apabila yang dimaksud dengan kebenaran dalam bentuk wahyu secara eksplisit ditujukan kepada tingkatan awam, maka dapat diterima. Namun yang jelas, Ibnu Sina mengharmoniskan antara filsafat dan agama juga menggunakan takwil. Dalam pandangan Ibnu Sina, para nabi sangat diperlukan bagi kemaslahatan manusia dan alam semesta. Hal ini disebabkan para nabi dengan mukjizatnya dapat dibenarkan dan diikuti manusia. Dengan kata lain, kebenaran yang disampaikan Nabi seperti adanya hari akhirat dan lain-lain dapat diterima dan dibenarkan manusia, baik secara rasional maupun secara syar'i. Ibnu Sina dalam membuktikan adanya Tuhan dengan dalil wajibul wujud dan mumkinul wujud
mengesankan duplikat dari Al-Farabi. Sepertinya tidak ada tambahan sama sekali, akan tetapi dalam filsafat wujudnya, bahwa segala yang ada ia bagi pada 3 tingkatan dipandang memiliki daya kreasi tersendiri sebagai berikut. Wajibul wujud, esensi yang tidak dapat tidak mesti mempunyai wujud. Esensi yang tidak dapat tidak mesti mempunyai wujud. Di sini esensi tidak bisa dipisahkan dari wujud. Keduanya adalah sama dan satu. Esensi ini tidak dimulai dan dari tidak ada, kemudian berwujud, tapi ia wajib dan mesti berwujud selama-lamanya. Lebih jauh Ibnu Sina membagi wajibul wujud ke dalam wajibul wujud bizatihi dan wajibul wujud bi ghairihi. Kategori yang pertama ialah wujudnya dengan sebab zatnya semata mustahil jika diandaikan tidak ada. Jadi wajibul wujud bizatihi. Kategori kedua adalah wajibul wujud bi ghairihi, ialah wujudnya yang terkait dengan sebab adanya sesuatu yang lain di luar zatnya. Dalam hal ini Allah termasuk pada yang pertama, wajibul wujud li zatihi la li syai'in akhar. Mungkinul wujud esensi yang boleh mempunyai wujud dan boleh pula tidak berwujud. Dengan istilah lain, jika ia diandaikan tidak ada atau diandaikan ada, maka ia tidaklah mustahil, yakni boleh ada atau boleh tidak ada. Mungkinul wujud ini jika dilihat dari segi esensinya tidak mesti ada dan tidak mesti tidak ada karena ia disebut dengan mungkin. Mungkinul wujud bizatihi, ia pun dapat pula dilihat dari sisi lainnya, mungkinul wujud bizatihi dan mungkinul wujud bi ghairihi. Jenis mungkin mencakup semua yang ada selain Allah. Tidak ada mumtanil wujud, esensi yang tidak dapat mempunyai wujud, seperti adanya sekarang ini juga kosmos lain di samping kosmos yang ada. Ibnu Sina dalam membuktikan adanya Allah tidak mencari dalil dengan salah satu makhluknya, tetapi cukup dengan dalil adanya wujud pertama, yakni wajibul wujud. Jagat raya ini mungkinul wujud yang memerlukan sesuatu sebab yang mengeluarkannya menjadi wujud karena wujudnya tidak dari zatnya sendiri. Dengan demikian, dalam menetapkan yang pertama, kita tidak memerlukan pada perenungan selain terhadap wujud itu sendiri, tanpa memerlukan pembuktian wujudnya dengan salah satu makhluknya. Meskipun makhluk itu bisa menjadi bukti wujudnya, namun pembuktian dengan dalil di atas lebih kuat, lebih lengkap, dan sempurna. Kedua macam pembuktian tersebut telah digambarkan di dalam Al-Quran surat Al-Fussilat ayat 53. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami pada alam semesta dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah lagi mereka bahwa Tuhanmu menyaksikan segala sesuatu. Dari paparan di atas kelihatan perbedaan dalil antara Ibnu Sina dan ahli kalam pada umumnya. Ibnu Sina dalam menetapkan adanya Allah mengemukakan dalil ontologi sebelumnya. Ontologi sebelumnya telah pula dikemukakan oleh Al-Farabi. Sementara itu, ahli kalam biasanya mengemukakan dalil kosmologi dengan berpijak pada konsep alam baharu. Namun dalil yang disebut terakhir ini sekalipun tidak memuaskan para filosof muslim, tetapi menurut Ibnu Sina sangat cocok digunakan pada peringkat awam. Akan tetapi bila diamati konsep Ibnu Sina di atas tentang wajibul wujud, min ghairih, mungkinun wujud, bizati, terasa agak membingungkan karena dalam konsep al-wajib terdapat unsur mungkin. Padahal wajib adalah lawan dari mungkin. Seharusnya sesuatu yang wajib itu ada dilihat dari dimensi tertentu. Mungkin ada dilihat dari dimensi yang lain. Jika demikian boleh jadi al-mungkin fi zatihi berubah menjadi wajib dari segi agennya. Hal ini mustahil terjadi. Unsur mungkin tidak akan berubah menjadi unsur wajib. Atas dasar ini, terkesan Ibnu Sina masih banyak terpengaruh oleh premis-premis kaum teolog. Sebenarnya hal ini lumrah terjadi, orang datang belakangan terpengaruh oleh pendahulunya.
Tentang sifat-sifat Allah, sebagaimana Al-Farabi Ibnu Sina juga mensucikan Allah dari segala sifat yang dikaitkan dengan esensinya. Karena Allah Maha Esa dan Maha Sempurna, Ia adalah tunggal, tidak terdiri dari bagian-bagian. Jika sifat Allah dipisahkan dari zatnya, tentu akan membawa zat Allah menjadi plural. Ta'adud al-Qudama. Sebagaimana Al-Farabi Ibnu Sina juga berpendapat bahwa ilmu Allah hanya mengetahui yang universal di alam dan ia tidak mengetahui yang parsial. Ungkapan terakhir ini dimaksudkan Ibnu Sina bahwa Allah mengetahui yang parsial di alam ini secara tidak langsung, yakni melalui zatnya sebagai sebab adanya alam. Dengan istilah lain, pengetahuan Allah tentang yang parsial melalui sebab akibat yang terakhir kepada sebab pertama, yakni zat Allah. Dari pendapatnya yang ini, Ibnu Sina berusaha mengesahkan Allah semutlak-mutlaknya dan ia juga memelihara kesempurnaan Allah. Jika tidak demikian, tentu ilmu Allah yang maha sempurna akan sama dengan sifat ilmu manusia. Bertambahnya ilmu membawa perubahan pada esensi manusia. Ibnu Sina sebagaimana juga Al-Farabi menemukan kesulitan dalam menjelaskan bagaimana terjadinya yang banyak yang bersifat materi dari yang esa. Jauh dari arti banyak, jauh dari materi, maha sempurna dan tidak berkehendak apapun. Untuk memecahkan masalah ini, ia juga mengemukakan penciptaan secara emanasi. Telah disebutkan bahwa filsafat emanasi ini bukan hasil renungan Ibnu Sina, tapi berasal dari ramuan Plotinus yang menyatakan bahwa alam ini terjadi karena pancaran dari yang esa atau the one. Kemudian filsafat Plotinus yang berprinsip bahwa dari yang satu hanya satu yang melimpah. Ini diislamkan oleh Ibnu Sina bahwa Allah menciptakan alam secara emanasi. Hal ini memungkinkan karena alam dalam Al-Quran tidak ditemukan informasi yang rinci tentang penciptaan alam dari materi yang sudah ada atau dari tiadanya. Dengan demikian, walaupun prinsip Ibnu Sina dan Plotinus sama, namun hasil dan tujuan berbeda. Oleh karena itu, dapat dikatakan yang esa Plotinus sebagai penyebab yang pasif bergeser menjadi Allah pencipta yang aktif. Ia menciptakan alam dari materi yang sudah ada secara pancaran. Adapun proses terjadinya pancaran tersebut ialah ketika Allah wujud sebagai akal langsung memikirkan terhadap zatnya yang menjadi objek pemikirannya, maka memancarlah akal pertama. Dari akal pertama ini memancar akal kedua, jiwa pertama, dan langit pertama. Demikianlah seterusnya sampai akal 10. Hanya menghasilkan jiwa ke-10. Bumi roh materi pertama yang mendasar bagi keempat unsur pokok, air, udara, api, dan tanah pada jiwa yang 10. Berlainan dengan Al-Farabi, bagi Ibnu Sina, akal pertama mempunyai dua sifat. Sifat wajib, wujudnya sebagai pancaran dari Allah, dan sifat mungkin, wujudnya jika ditinjau dari hakikat dirinya. Dengan demikian, Ibnu Sina membagi objek pemikiran akal-akal menjadi 3. Allah, wajibul wujud li zatihi, dan dirinya akal-akal wajibul wujud li ghairihi, sebagai pancaran dari Allah dan dirinya akal-akal ditinjau dari hakikat dirinya. Emanasi Ibnu Sina juga menghasilkan 10 akal dan 9 planet. 9 akal mengurusi 9 planet dan akal ke-10 mengurusi bumi. Berbeda dengan pendahulunya Al-Farabi, Ibnu Sina masing-masing jiwa berfungsi sebagai penggerak satu planet, karena akal tidak bisa langsung menggerakkan planet yang bersifat materi. Akal-akal adalah para malaikat. Sejalan dengan filsafat emanasi, alam ini qadim karena diciptakan oleh Allah sejak kidam dan azali. Akan tetapi tentu saja Ibnu Sina membedakannya antara qadim Allah dan alam. Perbedaan yang mendasar terletak pada sebab membuat alam terwujud. Keberadaan alam tidak didahului oleh zaman, maka alam qadim dari segi zaman. Adapun dari segi esensi, sebagai hasil ciptaan Allah secara pancaran, alam ini baharu. Sementara itu Allah adalah taqadum zati, ia sebab semua yang ada dan ia pencipta alam.
Jadi alam ini baharu dan qadim, baharu dari segi esensi, dan qadim dari segi zaman. Jiwa, harus diakui bahwa keistimewaan pemikiran Ibnu Sina terletak pada filsafat jiwa. Kata jiwa dalam Al-Quran dan hadis diistilahkan dengan an-nafs atau ar-ruh. Jiwa manusia sebagai jiwa lain dan segala apa yang terdapat di bawah rembulan memancarkan dari akal 10. Ibnu Sina tentang jiwa pada dua bagian berikut. Fisika membicarakan tentang jiwa tumbuh-tumbuhan, hewan, dan manusia. Jiwa-jiwa tumbuhan mempunyai 3 daya, makan, tumbuh, berkembang biak. Jika jiwa pada tumbuh-tumbuhan hanya berfungsi untuk makan, tumbuh, dan berkembang biak. Jika jiwa binatang mempunyai 2 daya, yaitu al-mukharik dan al-mudrikah, menangkap. Menangkap dari luar, yaitu mudrikoh min khariji, dengan panca indera. Menangkap dari dalam adalah mudrikoh minal dakhil, dengan indera-indera batin. Al-khawas batina yang terdiri atas 5 indera bersama. Al-khis mustarok, menerima segala apa yang ditangkap oleh indera luar. Kemudian ada indera khayali, menyimpan segala apa yang diterima oleh indera bersama. Imajinasi mutakhayalat, yang menyusun apa yang disimpan dalam khayal. Kemudian ada indera wahmiyah atau estimasi. Indera pemeliharaan atau rekoleksi, yang menyimpan hal-hal yang abstrak yang diterima oleh indera estimasi. Jiwa manusia yang disebut juga an-nafs an-natiqah mempunyai 2 daya, praktis dan teoritis. Daya praktis hubungannya dengan jasad, sedangkan daya teoritis hubungannya dengan hal-hal yang abstrak. Daya teoritis ini mempunyai 4 tingkatan, yaitu akal material, yang semata-mata mempunyai potensi untuk berpikir dan belum dilatih walaupun sedikit. Akal malakah, yang telah dapat berpikir tentang hal-hal abstrak. Akal aktual, yang telah dapat berpikir tentang hal-hal abstrak. Akal mustafat, yaitu akal yang telah sanggup berpikir tentang hal-hal abstrak tanpa perlu daya upaya. Akal seperti itulah yang dapat berhubungan dengan menerima limpahan ilmu pengetahuan dari akal aktif. Ibnu Sina memiliki pemikiran yang sangat mempengaruhi filsafat Islam selanjutnya. Misalnya mengenai jiwa, kemudian tentang hakikat jiwa. Definisi jiwa yang dikemukakan Aristoteles berbunyi kesempurnaan awal bagi jasad alami yang organis. Materi adalah jasad manusia dan poum adalah jiwa manusia. Poum inilah yang dimaksud Aristoteles dengan kesempurnaan awal bagi jasad. Menurut Ibnu Sina, jiwa dapat mengetahui objek pemikiran. Jiwa dapat mengetahui hal yang abstrak. Hubungan jiwa dan jasad. Selain eratnya hubungan antara jiwa dan jasad, keduanya saling mempengaruhi dan saling membantu. Jiwa tidak akan diciptakan tanpa adanya jasad yang ditempatinya. Juga Ibnu Sina membahas mengenai kekekalan jiwa. Jiwa akan kekal selama-lamanya. Dan inilah akan menjadi pembahasan yang dikritik oleh Al-Ghazali dan Fakhruddin Ar-Razi. Oke, terima kasih tentang Ibnu Sina. Kita akan lanjutkan lagi.